Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita bakal belajar sesuatu yang seru banget dan pastinya kepake setiap hari, yaitu nama-nama benda di rumah kita, tapi dalam bahasa Inggris. Udah siap? Yuk kita mulai tur keliling rumah virtual kita. Oke, tur kita dimulai sekarang. Nah, di setiap ruangan nanti, kita bakal belajar bareng-bareng nama bendanya. Gimana cara ngucapinnya yang benar, sama artinya apa. Kalian di rumah, coba ikutin ya cara pengucapannya, biar lidahnya makin terbiasa. Ayo kita berangkat! Pemberhentian pertama kita, ruang tamu dan ruang makan. Yap, ini dia nih, jantungnya rumah. Tempat kita biasa kumpul bareng keluarga. Coba deh lihat sekeliling, kira-kira ada benda apa aja ya di sini? Nah, ini dia benda-bendanya. Yuk kita sebutin satu-satu. Dengerin baik-baik pengucapannya, terus kalian ulangi ya. Pertama, tempat duduk yang empuk ini namanya sofa. Coba bilang, sofa. O-nya jelas ya. Bagus. Di depannya ada meja kecil, itu coffee table. Yuk, coffee table. Kalau buat nonton, pastinya ada television. Pelan-pelan aja. Television. Nah, yang di lantai itu karpet atau karpet. Dengerin ya, ada suara R-nya, karpet. Oke, geser dikit ke tempat makan, ada dining table. Dining table. Di atasnya ada piring atau plate. Coba, plate. Terus ada sendok, spoon. Suara U-nya agak panjang ya, spoon. Pasangannya sendok apa? Garpu, yaitu fork. Fork. Dan terakhir, buat minum, kita pakai gelas atau glass. Glass. Keren. Lanjut ya. Nah, lihat deh contoh ini. Jadi, kata-kata tadi bisa kita rangkai jadi kalimat. Father reads a newspaper in the living room. Artinya, ayah membaca koran di ruang tamu. Tuh kan? Jadi kita bisa cerita kegiatan orang pakai kosakata yang barusan kita pelajari. Oke, tur berlanjut. Sekarang kita masuk ke area yang lebih pribadi nih, yaitu kamar tidur dan kamar mandi. Di sini juga banyak banget benda yang kita pakai tiap hari. Siap latihan pronunciation lagi? Yuk, mulai dari kamar tidur. Tempat kita bobo itu namanya bed. Gampang ya? Coba. Bed. Yang di kepala kita, bantal, itu pillow. Ucapkan pillow. Biar nggak kedinginan, kita pakai selimut atau blanket. Coba, blanket. Nah, lemari baju yang besar itu namanya wardrobe. Dengerin, wardrobe. Kalau meja belajar itu desk. Desk. Sip, sekarang kita loncat ke kamar mandi. Buat mandi ada pancuran atau shower. Yuk, shower. Terus ada juga toilet. Ucapkan toilet. Biar wangi kita pakai sabun atau soap. Soap. Habis mandi kita keringin badan pakai handuk, yaitu towel. Coba, towel. Hebat, makin lancar kan? Ini dia contoh kalimatnya. The pillows and bolsters are in the bedroom. Artinya, bantal dan guling ada di dalam kamar tidur. Nah, perhatiin deh kata in. Kata in ini penting banget buat nunjukin kalau bendanya ada di dalam sebuah ruangan. Pindah lagi yuk. Tujuan kita selanjutnya adalah dapur. Tempat semua makanan enak dibuat. Habis itu, kita intip sedikit bagian luar rumah ya. Oke, lanjut latihannya di dapur. Ikutin saya ya. Buat masak ada kompor atau stove. Coba, stove. Buat simpen makanan biar awet dingin, ada kulkas atau fridge. Yuk, fridge. Tempat cuci piring itu sink. Sink. Nah, ini spesial nih. Pisau itu knife. Huruf K di depan itu nggak dibaca loh. Jadi kita bilangnya knife. Coba, knife. Oke, sekarang kita keluar rumah. Pintu itu door. Door. Kalau jendela, window. Ucapkan window. Atap rumah namanya roof. Roof. Halaman yang ada tanamannya itu garden. Garden. Dan tempat parkir mobil di rumah, garasi atau garage. Hati-hati ya cara bacanya, garage. Sempurna. Ini contoh yang jelas banget. Mother cooks in the kitchen. Ibu memasak di dapur. Kalimat simpel ini langsung ngingetin kita, oh, kitchen itu tempatnya untuk cook alias memasak. Gampang kan buat diingat? Nah, kita udah tahu nih nama-nama bendanya. Sekarang, waktunya naik level. Kita nggak cuma nyebutin nama, tapi juga belajar gimana caranya ngejelasin atau ngedeskripsiin benda itu. Biar bahasa Inggris kalian makin terdengar jago. Kuncinya ada di kata sifat atau adjectives. Kata-kata ini ngasih info tambahan tentang bendanya. Contohnya nih, hot itu panas, lawannya
Cool, dingin. Large itu besar, lawannya small, kecil. Tall itu tinggi, lawannya short, pendek. Dan soft itu empuk, lawannya hard, keras. Contohnya kayak gini nih biar jelas. The sofa is soft, it is not hard. Artinya, sofanya empuk, bukan keras. Nah, dengan ngebandingin langsung dua kata sifat yang berlawanan gini, kita jadi makin ngerti kan cara pakainya? Selain kata sifat, ada lagi nih yang nggak kalah penting. Prepositions of place. Ini tuh kata-kata pendek tapi super berguna buat ngasih tahu di mana persisnya letak sebuah benda. Apa di atas, di samping, atau di dalam. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu on. Coba ucapkan on. Artinya di atas, dan bendanya itu nempel di permukaan. Contohnya, the tissue box is on the coffee table. Kotak tisu itu ada di atas meja kopi. Kelihatan kan tisunya nempel di atas meja. Berikutnya ada next to. Ucapkan next to. Artinya di samping. Contoh kalimatnya, the chair is next to the study desk. Kursi itu ada di samping meja belajar. Jelas banget kan posisinya? Pas di sebelahnya. Oke, sekarang bagian paling seru. Setelah kita belajar banyak kata dan cara baru, sekarang giliran kalian yang coba. Tenang aja, ini cuma latihan simple kok. Buat mastiin semua yang kita pelajari tadi nempel di kepala. Coba deh sekarang lihat sekeliling kamar kalian. Pertama, pilih 3 benda aja. Misalnya buku, lampu, sama bantal. Kedua, sebutin namanya dalam bahasa Inggris. Book, lamp, pillow. Ketiga, coba dijelasin letaknya. Mungkin the book is on the desk atau the pillow is on the bed. Gampang kan? Coba ya. Nah, sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan buat kalian. Coba deh pikirin, apa sih benda kesukaan kalian di rumah? Kalau udah ketemu, coba sebutin namanya dalam bahasa Inggris. Ini cara asyik loh buat terus latihan. Oke, terus semangat ya belajarnya. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya.